Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa ta'ammalna bil khair wa warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa risalatihi wa amanil wasil wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'du. Melanjutkan pengajian kita tentang kajian hadis dalam kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Melanjutkan tentang pembahasan bab keutamaan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Melanjutkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum bi qawli la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan addu, tunaikan atau bayar zakata abdanikum, zakat pada setiap raga-raga kalian, jasad-jasad kalian. Jadi semua itu ada zakat. Harta juga ada zakatnya, ilmu juga ada zakatnya. Zakatnya harta, zakat seperti umumnya ya. Kemudian kalau zakatnya ilmu, mengajarkan atau mengamalkan. Lah di sini dikatakan antu zakata abdanikum, tunaikan, bayarkan zakat jasad-jasad kalian, tubuh kalian bi qauli la ilaha illallah. Maka zakatnya badan kita adalah kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Berarti kalau kita melafalkan baik itu sirron kana au jahron, baik itu secara sir atau secara lantang atau keras, kalimat tauhid atau kalimat tahlil apa la ilaha illallah, maka kita sudah menunaikan zakat pada kita. Di kulli syai'in zakatun, semua ada zakatnya. Wa zakatul badani la ilaha illallah, dan zakatnya badan adalah la ilaha illallah. Ya, semua harus dizakatkan, bukan sekedar harta saja. Ilmu juga harus dizakatkan. Badan kita juga harus dizakatkan dengan apa? La ilaha illallah. Maka sekali lagi, jaddidu imanakum bi qouli la ilaha illallah. Perbaruilah, upgrade apa namanya? Asal sekarang refresh, direfresh ya, diperbarui iman kita dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Maka sangat brutal sekali orang itu diamnya diri atau bergeraknya diri, tidak lepas dari kalimat tahlil atau tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah, siapa yang di akhir daripada ucapannya yaitu menjelang ajal, sebelum roh ini diangkat atau ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya itu malaikat, maka kalau sampai terucap kalimat tauhid atau lafzul jalalah Allah, maka jaminannya adalah jannah apa? Surga. Nah, semoga kita termasuk bagian daripada orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
semua berakhir. Kemudian apa sih fadilahnya? Kita mendawamkan atau mengistiqomahkan atau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ada sebuah hadis yang mana statusnya adalah hadis mursal. Diriwayatkan oleh Zakar Ibnu Abi Dunya. Ada seorang yang bernama Ibnu Abi Dunya mengatakan sebuah hadisan mursalan, hadis mursal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ilah, pernah ditanya. Pertanyaannya beberapa kali dengan pertanyaan beda, jawabannya tetap sama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Dikatakan di dalam sebuah hadis mursal tersebut, ayu ahli masjid khairun, jamaah masjid yang bagaimana yang berkriteria baik. Panjenengan ini termasuk ahli masjid, orang-orang yang innama ya'muru masajidallah, yang meramaikan masjid-masjidnya Allah. Maka ditanya, wasuila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu ahli masjid khair, ya Rasulullah, jamaah masjid yang bagaimana yang engkau ini mengatakan jamaah masjid tersebut orang-orang yang baik. Maka Rasulullah jawabnya sama. Apa? Qala aktsaruhum dzikran lillah. Jadi kita cuma lihat saja siapa yang paling banyak zikir kepada Allah. Itu yang paling baik. Kemudian ayul janazati khairun, lantas jenazah atau status mayit yang bagaimana yang dikatakan baik? Jawabannya tetap sama. Wa qala aktsaruhum dzikrillah, yang mana selama hidupnya mana yang paling banyak zikir kepada Allah. Kemudian tanya lagi, ayul mujahidina khairun, para mujahid pejuang yang di jalan Allah ini mana yang paling baik? Dijawab dengan sama. Qala aktsaruhum dzikrillah, mana yang paling banyak zikir? Kemudian ditanya lagi, ayyul hajjaji khair, jamaah haji yang bagaimana yang paling baik? Dijawab dengan sama. Aktsaruhum dzikrillah, mana yang paling banyak zikir? Kemudian ayyul ubadi khair, lantas seorang hamba yang bagaimana yang statusnya baik? Jawabannya tetap sama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Aktsaruhum dzikrillah, siapa yang paling banyak berzikir kepada Allah. Seruan atau panggilan yang diberikan atau yang dilabelkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang gemar berzikir adalah orang-orang yang iman. Orang-orang yang apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka orang-orang yang ahli zikir ini diseru sama Allah dengan kalimat aman. Nah, kalau dalam Al-Quran ada istilah sebutan dengan amanu, berarti ini khusus lil mu'minin, khusus para orang yang iman kepada Allah. Kalau untuk orang umum, ya ayuhan nas, wahai para manusia, mukminan kana au kafiran. Bisa jadi itu berlaku khitabnya, ketentuannya bagi orang yang beriman dan orang yang tidak iman. Ketika dalam Al-Quran disebutkan ya ayuhan nas, bisa dipahami kan? Jadi kalau kita akan mendapati di Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam, berarti kewajiban puasa hanya untuk orang-orang yang iman. Mereka yang menjalankan puasa pasti dia punya kekuatan iman. Tapi kalau pakai ya ayyuhan nas, maka ini seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita dawamkan la ilaha illallah. Kita niatkan zakat untuk raga kita. Zakat itu apa? Raga kita. Diam la ilaha illallah. Berapa kali permasalahan itu bisa sedikit setidaknya kita merasakan dengan penuh keyakinan seolah-olah sudah terselesaikan. Ketika kita sudah ada mampu diam, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, diam.
Ini kalau ini masih baik. Sing repot itu kalau sudah sumpah baru omongannya mentu apa sih kalian? Wah, tambah sumpah. Jadi sekali lagi, semoga kita ini termasuk bagian dari orang-orang yang selalu mendapatkan la ilaha illallah fi kulli makanin, karena dimanapun kita berada, kita tetap melafalkan, mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Baik itu secara lafziyah melafalkan atau secara i'tiqadiyah di dalam hati. Kemudian dijelaskan, wa akhraja Ibnu Asakir dari hadis addu zakata abadanikum bi qouli la ilaha illallah. Kemudian diberikan keterangan lagi, wa akhraja Ibnu Asakir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Asakir ini memberikan penjelasan yang riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas atau terkenal dengan Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaula la ilaha illallah, sesungguhnya ucapan daripada la ilaha illallah, apa faedahnya? Tadfa'u an qailiha, menolak bagi siapapun yang melafalkan, siapapun yang berzikir dengan la ilaha illallah, menolak apa? Tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i, 99 bala. Paham bala itu? Nopo munggu dengan nopo bala. Nopo bala. Musibah. Apa? Musibah. Kira-kira bala itu apa? Tidak sesuai dengan akal dan hati kita. Tapi sekali lagi saya perlu menjelaskan, orang-orang iman juga diberikan bala sama Allah. Waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Orang-orang yang iman itu juga diberikan musibah oleh Allah. Berubah apa? Balanya bagaimana? Hasanah, baik. Al-hikmah, orang yang diuji oleh Allah mendapati sesuatu yang tidak ia senangi atau tidak ia sukai, kemudian datang, maka bisa jadi ini balaan hasanah kalau kita mengambil ilmunya atau hikmah. Al-hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Seorang hamba itu pasti diuji. Maka seorang hamba ketika diuji, ia mengatakan apa hikmah daripada ujian ini, dia terus menggali dan mencari hikmah tersebut. Yu'til hikmata man yasha, dia sadar Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yu'tal hikmah, siapa orang yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka dia diberikan lebih dan lebih daripada pelajaran dan hikmah. Tentunya hatinya harus siap betul. Harus apa? Kalau tidak siap pasti harus pulang. Ya Allah, kok suara kapan ini mau poso, terus kapan bukoy gitu ya, kira-kira gitu. Jadi betul-betul harus disiapkan. Kalau kita memahami betul istirja, idza asabatu musibatun apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi itu termasuk bagian daripada balaan hasan. Jadi kita itu ketika mendapatkan nikmat mestinya istirja, selain kalimat alhamdulillah ya. Jadi seumpamanya Pak Andika memperoleh uang kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dengar kan kaget, oh musibah, enggak, saya dapat rezeki dari Allah. Loh kok innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Lah semuanya milik Allah dan semuanya dikembalikan pada Allah. Berani enggak gitu? Gimana kan? Kalau semuanya milik Allah dan dikembalikan kepada Allah, berarti harus mengamalkan surat Al-Baqarah. Sing biasa yasinan atau tahlilan ini paham betul. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kan selalu dibaca kalau tahlilan atau
Yasinan itu ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini kalau kita mengatakan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan kepada Allah, maka bagaimana cara mengembalikannya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, rezeki apapun, maka kita nafkahkan di jalan Allah. Kalau secara kadar fikih, secara ukuran fikih 2,5% dari harta kita ini mestinya dikeluarkan apa? 2,5%. Paling mudahnya dari 100.000 berarti mengeluarkannya berapa? 2.500. Kadang kita tidak sadar infak kadang lebih itu 2.500, tapi nggak ada niat sama sekali. Angker nyemplung. Padahal kalau diniati ini termasuk bagian daripada menzakatkan harta. 100.000 diambil cuma berapa? 2,5%, bukan 25% ya. Kalau 25% berapa? 25.000. Apa tahu? Rapot kalau nggak biasa. Kalau biasa enggak. Maka 2.500 ini keluar. Apa? Sebagai zakat tadi. Nah, ini termasuk prakteknya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian menolak daripada bala. Dalam hadis ini dikatakan man yuridillahu bi khairan yusabbihu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia pasti akan diuji. Nah, kita kan meyakini, orang-orang yang beriman itu kan meyakini setiap datangnya ujian berarti akan naiknya derajat, akan naiknya kualitas ketakwaan kita, akan naiknya atau semakin dekatnya hubungan kita dengan Allah. Ini kalau iman. Kalau apa? Iman. Kalau tidak iman, bukan semua. Ya Allah, murid sorot. Wa akhiratu wala tayasu rohillah. Karena orang-orang yang mengeluh kesal itu merupakan bagian daripada orang yang berputus asa. Padahal Allah melarang berputus asa. Karena 2 kali Allah menyebutkan setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar atau selalu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Tapi kita kadang menyikapi ini tidak bisa langsung. Kadang ada di work di sini gitu ya. Kadang nunggu motivasi yang lain, karena setiap hari di sama kawannya, sama saudaranya, ayo sampai berarti bisa. Nunggu pelajaran dari yang beberapa kali atau sekian kali baru sadar bahwasanya setiap permasalahan itu pasti diberikan solusi. Maka kalau orang mendawamkan la ilaha illallah itu menolak 99 pintu balak atau pintu musibah. Makanya di dalam surat Muhammad itu dijelaskan walana balqanatum hatta na'lama. Kenapa Allah ini menguji, memberikan balak kepada setiap hamba-hambanya? Tujuannya apa? Hatta na'laman mujahidin minkum, sampai Allah mengetahui siapa orang yang berjihad, berjuang dengan penuh kesabaran, wasobirina, dengan penuh apa? Kesabaran. Kita sudah tahu atau sudah pernah dengar wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui media salat dan media kesabaran. Jadi salat itu bukan sekedar khusyuk itu kemudian sekedar apa? Tidak terbayang apa-apa. Bukan. Khusyuk itu cara kita betul-betul khudur, betul-betul hadir kepada Allah. Jadi ada satu cerita itu, seorang ulama besar bernama Syekh Umar bin Makhrama. Ulama besar, alim. Kemudian punya putra namanya Syekh Abdullah bin Umar bin Makhrama.
Jadi abahnya namanya Umar, anaknya namanya Abdullah. Lah Abdullah ini dalam masyarakat sudah dipanggil al-faqih, pakar fikih atau pakar fikih, ahli dalam ilmu fikih. Maka kalau dengan tahu orang itu sholat, orang itu ngerti ilmu fikih apa enggak, fal yantur kaifa sholatan, maka lihatlah bagaimana dia sholat. Jangan ingin tahu saudara jenengan, kalau jenengan ngerti fikih apa enggak, jangan lihat sholat. Ini minimal sih. Karena dalam sholat itu ada kadar tumak, ada apa? Tumak. Sehingga kalau dia memahami betul dengan ilmu fikihnya dalam praktek sholat, oh dia sudah paham, setidaknya paham dasar ilmu fikih. Maka apa yang terjadi ini tentang bab khusyuk ya. Saya tadi mengutip daripada wasta'inu bis-sabri was. Tiba-tiba dalam satu waktu Syekh Umar ini ingin jadi makmum atau bermakmum kepada anaknya Abdullah bin Umar di dalam masjid. Kebetulan jamaahnya banyak atau satunya banyak. Dan kiai ini abahnya ini kiai Umar ini ingin makmuman kepada Gusnya Bapak, putranya Gus Abdullah. Sehingga dalam sholat subhanallah, apa yang dilihat setelah watammat sholat, ketika sempurna daripada sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang terjadi? Abahnya tadi menegur kepada si anak Abdullah, wahai anakku, ini ra'aituka kullaka, sejatinya dalam sholat tadi saya menyaksikan engkau ini kullaka daman, dalam sekujur tubuh ini penuh dengan darah. Penuh dengan apa? Darah. Apakah Syekh Umar Bapak Umar tidak khusyuk? Nah ini namanya contoh dari wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa yang terjadi? Subhanallah, anaknya jawab, iya Pak, kebetulan sebelum sholat tadi saya ditanyai oleh seorang wanita bagaimana keadaannya sholatnya seorang wanita ketika dia mengalami masa haid, dan itu belum saya jawab. Subhanallah, sama apanya dalam sholat itu tergambarkan. Nah ini namanya wasta'inu bis-sabri was-salah, meminta jawaban kepada Allah. Ternyata dalam sholatnya anaknya tadi itu apa? Mengalami sebuah permasalahan yang belum terpecahkan, apa? Masalah haid seorang wanita, bagaimana hukum sholatnya. Itu sudah tergambarkan dalam sholat. Nah ini termasuk bagian dari khusyuk. Dan Allah memberikan petunjuk kepada seorang yang ahlinya dalam keadaan sholat. Ini betul-betul wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka tidak sedikit, insya Allah kita punya keyakinan setiap permasalahan kita itu terselesaikan ketika kita sudah sujud kepada Allah. Maka sekali lagi kita tidak akan terlepas daripada bala. Maka apa yang harus kita sikapi bahwasanya man yuridillahu bihi khairan yushriku, berarti Allah mengendaki kita ketika diturunkan atau didatangkan bala atau musibah kepada kita, berarti Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan. Adapun paling rendahnya bala, jadi dalam bala itu ada tingkatannya. Ini paling rendahnya itu apa? Alhamdulillah itu sumpah. Sering ngomong batinnya. Sering sumpah berarti jenengan lagi uji dari Allah. Paling rendahnya itu sumpah. Orang-orang sumpah dewe itu. Pernah enggak kita itu ngomong enak belas, ngalor nggak enak, itu nggak enak, nyetan nggak enak, ngulang nggak enak, hatinya nggak tenang. Insya Allah pernah ya semuanya. Nah ini diuji oleh Allah Subhanahu. Ini rendahnya tingkatan bala, paling rendahnya tingkatan apa? Bala atau musibah. Adana alham. Apa sih alham? Al-hazan. Hazan itu kesedihan. Kita mendapat namanya sedih itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Itulah benar. Ada yang kamu ingin, Ustaz, saya ingin
sedih terus. Ada orang yang seperti itu. Pengen bahagia tapi sedih. Jangan pengen bahagia tapi sedih. Bahagia. Urduannya nggak pernah tertinggal dalam perubahan. Atina fitunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. No dunia jalur api, akhirat jalur api. Kan kita kan seperti itu ya. Sehingga ketika mendapati sesuatu yang buruk yang kita alami, tidak suka. Nah ini manusiawi, betul apa? Maka kalau kita mengalami hal seperti itu berarti kita kedatangan bala, tapi sifatnya adna, paling rendah. Maka kita harus sikapi. Apa alhamdulillah kesusahan atau kesedihan? Dalam gramatika Arab ada 3 kata yang maknanya sama, akan tetapi secara lafalnya itu tidak sama, tapi maknanya sama. Yang pertama alham, sama maknanya sedih. Al-gham maknanya juga sedih. Al-karb juga sedih atau susah. Cuman kalau alhamdulillah ini awal masyaqqah, awal kali mendapati permasalahan ini alhamdulillah. Ya sedih mau tidak jelas, mau ada yang ada sebabnya, ada yang tambah sebab. Ma yusibu syakhsa min makruhi dunya wal akhirah, atau sesuatu yang mengenai pada seseorang tentang sesuatu yang ia benci perihal permasalahan dunia maupun permasalahan akhirat. Kalau dunia kita sudah sering alami, apa ya, tentang pekerjaan kita, tentang aktivitas kita nggak sesuai ekspektasi kita, sering ngomong betul. Apalagi kalau jualan, ekspektasinya tinggi, hari ini harus jualan seperti itu, tiba-tiba nol atau zong. Kalau kita pasti hamil, apa sedih pasti, tapi itu termasuk bagian daripada musibah. Atau masalah akhirat, apa? Kita sholat, inginnya tenang, ternyata ada saja gangguannya. Kita ingin ibadah kepada Allah dengan tenang, dengan khusyuk, ada aja gangguannya. Kita ingin sedekah, ada aja kebutuhannya, kan gitu ya. Begini sedekah sekian tiba-tiba terbeli loro, atau ngomongin dia loro, kan gitu ya. Nah, nggak jadi, teralihkan ke yang lain kan gitu. Nah ini namanya alhamdulillah. Kemudian al-ghammu al-hayrat wal isyal. Ada namanya al-ghammu apa? Hayrat. Hayrat itu bingung. Apa bingung? Bingung, linglung, semerap linglung. Apa? Pikiran kosong. Mau menentukan sikap itu tidak bisa. Mau berbuat paling bijak itu tidak mampu. Ini namanya hayro atau al-ghummu. Insya Allah kita nggak akan lepas dari itu, karena termasuk bagian dari sunnah itu. Apa? Sunnah. Karena waktu lewat insan dhaifah, karena kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Yang terakhir yaitu al-karbu. Masyaqqa alaihi hatta mala sadru ghaidun. Al-karbu itu kesedihan yang secara maknanya adalah sesuatu yang menimpa pada seseorang sampai hatinya mala'a sadrahu ghaidun, membuat hatinya marah, greget tenan. Kok si ono yang ngomong. Karena apa? Ghaidun, sampai marah, ini namanya al-karb. Sama kesedihan, tapi sifatnya adalah paling rendahnya musibah. Lah kalau yang paling rendah seperti itu jangan dibikin paling tinggi, apa? Digede-gede. Apa yang gede-gede itu? Yaitu putus asa. Aku gubul-gubul gak disokong, gak disokong. Gak sokong. Gede-gede lagi. Akhirnya apa? Memutus tali silaturahmi. La yadkhulul jannah al-qati', kata Rasulullah. Tidak ada yang masuk surga bagi siapa? Mereka yang memutus tali silaturahmi. Padahal itu masalah sepele. Adana musibah. Paling rendahnya musibah gara-gara tidak bisa menyikapi lagi. Sehingga malah asadru ghaidun, ngamuk, marah. Akhirnya apa? Menjadi perkara yang besar. Nauzubillah min. Nah, ini termasuk bagian daripada apa? Fadilah la ilaha illallah. Apabila kita mendawamkan atau mengistiqomahkan
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga mengatakan, man qala, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang mengucapkan atau melafalkan la ilaha illallah, kharaja min fayhi, keluar daripada mulutnya. Ini gambarnya hari kiamat nanti. Kharaja min fayhi ta'irun akhdar, keluar dari mulutnya ini ta'irun, burung. Secara makna harfiahnya burung, tapi mafhum muradnya, pemahaman penjelasannya adalah amalan. Nanti saya jelaskan. Jadi orang yang mendawamkan la ilaha illallah nanti di kiamat itu keluar burung dari mulutnya. Warnanya hijau. Qairun akhdar, lahu janahani abyadani, dan burung itu memiliki dua sayap berwarna putih. Mukallalani, sayapnya putih, mukallalani berbulu, keduanya itu sayapnya itu berbulu apa? Bidurri wal yaquti, bulunya adalah berlian dan yakut. Ini gambarannya akhir sekali lagi. Ta'il tadi secara harfiahnya, secara makna tertulisnya adalah burung, tapi secara pemahamannya adalah amalan selama hidup di dunia. Yas'adu ila sama, yang mana burung tersebut tiba-tiba terbang ke langit. Wa yusma'u lahu dawiyyun tahtal arsy, berkicau terus kayak burung-burung apa. Paling enak apa suaranya? Murai. Nah, kicau terus, muni terus, terbang ke langit, muni terus, mengelilingi orang itu. Kemudian apa? Kadawi nahli, seperti suara lebah. Kabarnya gitu, nyamuk gitu ya. Kan risih ya. Kita kan pasti gitu. Gak ada orang sama kok orang yang enak suara nyamuk ini merdu. Ada orang gitu. Gak ada ya, pasti. Kalau harus ditawar ya. Kan seperti itu ibaratnya. Kadawi nahli, seperti suara lebah. Paling gampang pemahaman yang nyamuk. Kalau merdu kan masih ada, ini nyamuk. Fayuqalu lahu uskun, kemudian burung tadi dikatakan berhenti, diam. Diperintahkan untuk berhenti atau diam. Kemudian fayaqulu la, tidak. Ini burung tadi. Tidak. Hatta taghfira li sahibi, sampai engkau memberikan pengampunan kepada orang yang melafalkan la ilaha illallah. Memaksa. Apa? Memaksa. Fayughfaru liqaili, kemudian apa? Akhirnya diampuni setiap dosa bagi orang yang mendawamkan, melafalkan la ilaha illallah. Tsumma yuj'alu ba'da dzalika liqailin, kemudian apa? Allah menjadikan burung tadi sab'una lisanan, memiliki 70 lisan atau suara kicauan, yang mana setiap kicauan tersebut berfaedah apa? Tastaghfir li sahibihi ila yaumil qiyamah, memberikan, memintakan ampunan kepada mereka yang melafalkan la ilaha illallah sampai hari kiamat, sampai habis proses dalam hari kiamat, sampai yaumul hisab. Fa idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, ja'a dzalika qa'id, datanglah burung tersebut apa? Yakunu qa'idahu, dia menjadi penuntun bagi orang yang melafalkan la ilaha illallah. Apa? Wa dalilahu, dan juga apa? Penunjuk ilal jannati, untuk masuk ke dalam surga. Jadi sekali lagi kita ini tanpa beli burung, kalau di dunia ini kan kita senang hobi sama engon-engonan burung, kita beli. Di akhirat kita nggak usah beli, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Di surat Al-Isra, nanti jenengan terus kita jenengan murajaah. Apa? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, setiap manusia diberikan jatah burung sama Allah. Jadi sekali lagi, burung tadi bermakna secara harfi adalah burung, secara maknawiah adalah apa namanya? Amalan. Dalam surat Al-Isra tadi
amalannya itu menggantung. Tapi dalam Al-Quran pakai lafaz tauhid. Jadi menggantung di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Kemudian apa yang terjadi? Ia menunjukkan setiap catatan-catatan selama ia berbuat ketika masih hidup di dunia. Jadi tidak usah begitu. Sudah disediakan apa? Guru. Apa maksudnya? Sudah menjadi pembantu kita untuk membuktikan amal ibadah kita yang baik, kemudian memintakan ampunan setiap kesalahan kita selama di dunia. Di Yasin juga dijelaskan wa qalu ta'irukum ma'akum. Ini ada di surat Yasin. Coba ketika senggang itu juga wa qalu ta'irukum ma'akum ayat dzukirtum bal antum qaumun muslimun. Nah, ini tadi sebagai pengingat kepada kita. Ketika datang itu dijelaskan dalam surat Yasin. Guru-guru tadi itu atau amalan-amalan tadi itu mengingatkan dzukirtum bal antum qaumun muslimun. Kita sudah mengingatkan kalian, akan tapi kalian tetap saja melampaui batas. Kita lafalkan, kita kuatkan iman kita dengan la ilaha illallah. Jangan sampai kita tinggalkan kalimat tauhid yang berarti atau bermakna adalah la ma'budah bihaqqin wujudun illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah yang sifatnya adalah wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimat tauhid ini semakin menguatkan iman kita. Sekali lagi, diam-diamnya kita setidaknya jangan lepas daripada la ilaha illallah. Dalam keadaan senang la ilaha illallah, dalam keadaan sedih la ilaha illallah, sehingga iman kita semakin bertambah dan semakin kuat. Sehingga ketika mendapati sesuatu yang kita tidak suka atau sesuatu yang kita benci atau kita bisa menyikapi bahwasanya semuanya dari Allah wa kana amrullahi qadaran maqdura. Karena apa? Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sudah menjadi garis besar atas setiap manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita harus yakin itu. Oh, sekarang saya mendapati sesuatu seperti ini yang tidak saya suka. Saya yakin Allah tidak akan memberikan kepada seorang hamba di luar kapasitas. Sehingga hati kita terbuka, hati kita lapang, insya Allah menerima setiap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ibu, ada pertanyaan? Sambil cukup ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.